Malam itu, ayah memukulku di depan semua orang, menyeretku keluar dari pesta dengan menjambak rambutku. Saudaraku bertepuk tangan, menganggapku pantas menerimanya. Tak ada yang menolong. Mereka tak tahu, satu panggilanku akan mengubah hidup mereka tak terduga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Prolog. Malam pesta ulang tahun ayahku yang mewah, hidupku berubah total. Tamparan keras mendarat di wajahku, rambutku dijambak, dan aku diseret keluar di depan tatapan ratusan tamu. Rehan, kakakku, justru bertepuk tangan dengan seringai puas. Tak ada yang berani membantu, tak ada yang peduli. Mereka mengira aku tak berdaya. Mereka tak tahu, satu panggilan teleponku akan menghancurkan kerajaan mereka dalam semalam. Pada akhirnya tak terduga. Safira adalah seorang gadis berusia 25 tahun yang hidup dalam bayang-bayang keluarganya. Ia adalah putri bungsu dari Rangga, seorang pengusaha properti terkemuka yang disegani di Jakarta. Perusahaan Rangga Group adalah kerajaan yang dibangun Rangga dari nol. Kini menjadi salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Namun, di balik kemegahan dan kemewahan yang terpancar, Safira merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia tumbuh besar dengan selalu dibandingkan dengan Rehan, kakak lelakinya yang 2 tahun lebih tua. Rehan adalah cerminan sempurna dari citra yang ingin ditunjukkan Rangga kepada dunia. Karismatik, ambisius, dan sedikit arogan. Rangga memuji Rehan di setiap kesempatan, mempercayakan kepadanya proyek-proyek penting, dan memanjakan Rehan dengan segala kemewahan. Rehan adalah putra mahkota yang akan meneruskan tahta. Sementara itu, Safira hanyalah anak perempuan yang pendiam. Julukan itu melekat padanya sejak kecil. Ia tidak memiliki ambisi yang sama dengan Rehan dalam dunia bisnis, dan ketertarikannya lebih pada seni dan literatur. Hal ini membuat Rangga seringkali menganggapnya lemah dan tidak berguna untuk langsungan perusahaan. Sang ibu, Wulan, juga tak banyak membantu. Wulan adalah tipikal istri pengusaha sukses yang lebih peduli pada penampilan sosial dan kehidupan jet set. Ia selalu mengikuti apa kata Rangga, dan secara tidak langsung ikut meremehkan Safira. Wulan seringkali berkata, "Safira, cobalah lebih seperti Rehan. Jangan terlalu tertutup." Namun, perkataan itu tidak pernah diucapkan dengan niat tulus untuk membimbing, melainkan lebih seperti keluhan akan kekurangan putrinya. Rumah keluarga Rangga adalah sebuah mahakarya arsitektur modern di kawasan Pondok Indah, dengan 5 kamar tidur, kolam renang pribadi, dan halaman luas yang selalu terawat. Namun, bagi Safira, rumah itu lebih terasa seperti museum tempat ia adalah salah satu pajangan yang tidak terlalu diperhatikan. Ia sering menghabiskan waktunya di kamar, membaca buku atau melukis, jauh dari keramaian dan intrik keluarganya. Ia memiliki beberapa teman dekat, tetapi ia jarang mengundang mereka ke rumah karena merasa malu dengan perlakuan keluarganya. Safira tidak pernah melawan. Ia terbiasa menelan semua perlakuan itu dalam diam. Ia berpikir bahwa mungkin memang seperti inilah takdirnya. Ia tidak pernah menunjukkan emosinya secara terbuka, menjaga jarak dengan semua orang. Namun, di balik ketenangan itu, ada bara api yang perlahan mulai membakar. Bara api itu adalah warisan rahasia dari mendiang kakek dan neneknya dari pihak ibu, orang tua Wulan, yang sebenarnya sangat menyayangi Safira. Kakek dan neneknya tahu betul bagaimana Rangga dan Wulan memperlakukan Safira. Maka, sebelum meninggal, mereka diam-diam membuat wasiat yang menjadikan Safira pewaris tunggal sebagian besar aset mereka, yang jumlahnya jauh lebih besar dari apa yang dimiliki Rangga Group. Aset itu dikelola secara rahasia oleh seorang pengacara dan manajer investasi kepercayaan, Raditya, yang juga merupakan sahabat mendiang kakek Safira. Rangga dan Wulan sama sekali tidak tahu menahu tentang ini. Mereka mengira aset kakek nenek Safira sudah habis terjual untuk pengobatan dan biaya rumah sakit. Inilah alasan mengapa Safira, meskipun hidup dalam penindasan, memiliki fondasi kekuatan yang tak terlihat oleh siapapun. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Malam itu adalah malam ulang tahun Rangga yang ke-55.
Pesta diadakan di ballroom Hotel Bintang 5, Grand Hyatt. Ratusan tamu penting hadir, dari kolega bisnis, pejabat pemerintah, hingga tokoh-tokoh sosialita kelas atas. Ballroom didekorasi dengan mewah, lampu kristal berkilauan, dan musik orkestra mengalun indah. Rangga berdiri di panggung utama, dikelilingi oleh Rehan dan Wulan, menerima ucapan selamat dari para tamu. Ia tampak gagah dalam setelan jas mahalnya. Senyum puas terpancar di wajahnya. Safira datang mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, dipilihkan oleh asisten Wulan. Ia duduk di salah satu meja bundar di pinggir ruangan, mengamati keramaian. Ia tidak terlalu suka pesta, namun harus hadir demi menjaga citra keluarga. Ia menyadari beberapa pandangan kasihan atau meremehkan dari para tamu yang sesekali meliriknya, terutama dari kelompok sosialita yang sering bergosip tentang keluarga Rangga. Safira hanya tersenyum tipis, menjaga ekspresi netralnya. Ia merasa seperti boneka yang dipajang, tanpa suara, tanpa kehendak. Rehan, di sisi lain, menikmati perhatian penuh. Ia mondar-mandir di antara para tamu, tertawa terbahak-bahak, dan sesekali merangkul Rangga dengan bangga. "Ayah, pesta ini luar biasa," kata Rehan, matanya berbinar. Rangga menepuk pundak Rehan. "Kau memang pantas mendapatkan ini, Nak. Kau adalah penerusku." Safira mendengar percakapan itu dari kejauhan, hatinya terasa dingin. Ia sudah terbiasa dengan semua ini. Saat acara memotong kue tiba, semua mata tertuju pada panggung. Rangga mengambil mikrofon, senyumnya mengembang. "Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di malam yang spesial ini. Saya bersyukur atas semua berkah dalam hidup saya, terutama keluarga saya." Rangga menoleh ke arah Wulan dan Rehan, lalu sedikit melirik ke arah Safira yang duduk agak jauh. "Dan malam ini, saya ingin berbagi kabar gembira lainnya." Semua tamu menanti dengan antusias. Safira merasakan firasat buruk yang tiba-tiba muncul. Rangga melanjutkan, "Saya dengan bangga mengumumkan bahwa putri saya, Safira, akan segera bertunangan dengan putra dari sahabat baik saya, Bapak Dion. Mereka adalah keluarga terpandang yang juga bergerak di bidang properti. Ini adalah langkah penting untuk masa depan Safira, dan juga untuk memperkuat hubungan bisnis kita." Rangga tersenyum lebar, seolah baru saja memberikan hadiah terbesar kepada Safira. Seluruh ballroom riuh dengan tepuk tangan. Beberapa tamu yang mengenal Safira meliriknya dengan ekspresi terkejut. Safira sendiri merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah diajak bicara soal ini. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia bahkan tidak mengenal putra Dion itu secara pribadi, hanya pernah melihatnya sekilas di beberapa acara formal. Ia merasa seperti komoditas yang diperdagangkan, tanpa hak untuk memilih. Amarah yang selama ini ia pendam mulai mendidih. Ini bukan lagi sekadar diabaikan. Ini adalah penindasan terang-terangan yang menyentuh inti kehidupannya. Rangga memberi isyarat kepada Safira untuk naik ke panggung. Dengan langkah gemetar namun mantap, Safira berdiri dan berjalan menuju panggung. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan di atas bara api. Ia tahu semua mata tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan bangga Rangga, tatapan persetujuan Wulan, dan seringai puas Rehan. Saat tiba di panggung, Rangga memegang lengannya erat-erat, seolah takut ia akan kabur. Ia disodorkan mikrofon. "Silakan Safira, sampaikan sepatah kata," kata Rangga, dengan senyum paksa. Safira melihat ke arah kerumunan, melihat wajah-wajah yang tadi bertepuk tangan. Ia melihat wajah Rehan yang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Ia melihat Wulan yang mengangguk-angguk kecil, seolah menyuruhnya untuk menurut. Dan ia melihat wajah Rangga yang penuh ekspektasi, siap mengukuhkan kemenangannya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan muncul dari dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi diam. Ia tidak bisa lagi menuruti. Ia tidak bisa membiarkan dirinya diinjak-injak seperti ini. Ia mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Suaranya pelan namun jelas, membuat semua orang di ballroom terdiam. "Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya menghargai niat baik ayah saya." Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Namun,
Dengan segala hormat, saya menolak perjodohan ini. Suasana hening seketika. Keheningan yang mencekam. Seolah waktu berhenti berputar. Rangga yang tadinya tersenyum lebar, kini wajahnya memerah padam. Matanya melotot. Wulan terkesiap. Tangannya menutup mulut. Rehan menyeringai, lalu mendengus meremehkan. "Apa katamu?" desis Rangga. Suaranya bergetar menahan amarah. "Ulangi." Safira mengumpulkan keberaniannya. Ia menatap lurus ke mata Rangga. "Saya tidak akan menikah dengan siapapun yang tidak saya pilih. Saya menolak perjodohan ini." Boom! Rangga meledak. Ia mengangkat tangannya dan menampar wajah Safira dengan keras. Suara tamparan itu bergema di seluruh ballroom yang sunyi. Kepala Safira terhempas ke samping. Pipinya terasa panas dan langsung terasa kebas. Beberapa wanita menjerit tertahan. Para pria terdiam kaku. Tidak ada yang berani bergerak. "Kamu berani mempermalukan saya di depan semua orang," teriak Rangga. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia menjambak rambut panjang Safira dengan kuat. "Dasar anak tidak tahu diri. Anak sialan." Safira merasakan kulit kepalanya tertarik. Rasa sakit menusuk hingga ke ubun-ubun. Air matanya menggenang. Namun ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Rangga mulai menyeretnya dari panggung, melewati barisan tamu yang hanya menatap ngeri, ketakutan, atau pura-pura tidak melihat. "Ayah, jangan begini," seru Wulan lirih. Namun ia tidak berani melangkah maju untuk menghentikan Rangga. Ia hanya berdiri terpaku di samping Rehan. Rehan, sebaliknya, justru tertawa. Tawa yang mengejek dan penuh kebencian. Ia bertepuk tangan dengan keras. Tepuk tangan yang terdengar seperti guntur di tengah keheningan. "Bagus. Ayah. Memang dia pantas mendapatkannya. Kamu memang pantas mendapatkan itu, Safira. Dasar anak pembangkang." Kata-kata Rehan seperti pisau yang menghujam jantung Safira. Ia merasa seluruh harapannya hancur berkeping-keping. Ia melihat tatapan para tamu. Tatapan yang penuh rasa kasihan. Namun tak seorang pun berani mendekat untuk menolong. Tak seorang pun berani membela. Mereka semua takut pada Rangga. Mereka semua adalah pengecut. Rangga terus menyeret Safira keluar dari ballroom, melewati lobi hotel yang megah. Rambut Safira kini sudah berantakan, sebagian terlepas dari jepitan mewahnya. Ia tersandung beberapa kali, namun Rangga tidak peduli. Ia terus menarik, menyeret, hingga akhirnya mereka tiba di luar hotel, di pinggir jalan yang ramai dengan taksi dan kendaraan pribadi. Dengan kasar, Rangga mendorong Safira hingga ia jatuh terduduk di trotoar. "Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku," bentak Rangga, lalu kembali masuk ke dalam hotel, meninggalkan Safira sendirian di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Safira duduk terdiam di trotoar. Gaun mewahnya kini kotor dan sedikit sobek. Pipinya perih, kulit kepalanya sakit, dan hatinya hancur. Orang-orang yang berlalu lalang menatapnya dengan rasa ingin tahu, beberapa bahkan memotretnya. Ia merasa sangat malu, sangat sakit. Namun yang paling dominan adalah amarah. Amarah yang membara dan siap membakar segalanya. Mereka telah merenggut segalanya darinya. Martabat, harga diri, dan kepercayaannya pada keluarga. Kini, ia akan merenggut segalanya dari mereka. Safira tidak bergerak dari tempatnya selama beberapa menit. Rasa sakit fisik beradu dengan sakit hati yang tak terkira. Ia bisa merasakan denyutan di pipinya yang bengkak. Darah yang sedikit merembes dari sudut bibirnya. Rambutnya terurai acak-acakan. Gaun malam birunya yang elegan kini ternoda debu jalanan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan badai emosi yang mengamuk di dalam dirinya. Ia tidak akan menangis. Tidak lagi. Air mata sudah terlalu sering ia tumpahkan dalam diam. Orang-orang mulai bergerombol di sekelilingnya. Beberapa berbisik-bisik, beberapa lagi mengambil foto. Safira merasa seperti tontonan. Ia menarik gaunnya, mencoba menutupi bagian lututnya yang sedikit tergores. Matanya menatap kosong ke jalan raya yang basah oleh sisa hujan sore. Ia melihat mobil-mobil mewah keluarga yang baru saja pergi,
meninggalkan dirinya sendirian. Rasa dingin mulai merayapi tubuhnya, bukan hanya karena hawa malam, tetapi juga karena kesadaran akan betapa sendirinya ia di dunia ini. Tidak ada yang datang mencarinya. Tidak ada yang peduli. Ia adalah aib yang harus disingkirkan. Kata-kata Rehan terus terngiang di telinganya. Kamu memang pantas mendapatkan itu. Kata-kata itu, bersama dengan tamparan Rangga, adalah batas akhir kesabarannya. Ia perlahan memasukkan tangannya ke dalam saku tersembunyi yang dijahit khusus di bagian dalam gaunnya. Saku itu kecil, cukup untuk menyimpan sebuah ponsel. Ponsel ini bukan ponsel yang biasa ia gunakan, yang selalu diperiksa oleh Rangga dan Wulan. Ini adalah ponsel rahasia, diberikan oleh Raditya, pengacara yang dipercaya mendiang kakeknya. Ponsel ini hanya memiliki satu nomor tersimpan, nomor Raditya. Dengan tangan gemetar, Safira mengeluarkan ponsel itu. Layarnya menyala, memancarkan cahaya redup di kegelapan malam. Ia menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah langkah paling berani yang pernah ia ambil sepanjang hidupnya. Ia mempertaruhkan segalanya. Panggilan itu terhubung. Halo? Suara Raditya terdengar tenang dan profesional di seberang sana. Raditya. Suara Safira serak, hampir tidak dikenali. Ini aku, Safira. Safira? Ada apa? Suaramu tidak seperti biasanya. Apa kau baik-baik saja? Raditya adalah pria berusia 40-an, dengan reputasi pengacara yang cerdas dan berintegritas tinggi. Ia tahu banyak rahasia keluarga Safira, terutama mengenai warisan kakeknya. Ia selalu bersikap sopan dan menghormati Safira, tidak seperti anggota keluarganya. Safira menarik napas dalam-dalam, suaranya kini lebih tegas, meskipun masih sedikit bergetar. Aku tidak baik-baik saja. Ayahku baru saja menamparku di depan semua orang dan menyeretku keluar dari pesta. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan. Rehan bertepuk tangan. Ibuku diam. Raditya terdiam di ujung telepon. Ia tahu betul betapa kejamnya keluarga Rangga terhadap Safira. Ia telah menduga bahwa suatu saat nanti, Safira akan mengambil tindakan. Apa yang ingin kau lakukan, Safira? Tanya Raditya, suaranya serius. Aku ingin mereka hancur, jawab Safira. Nada suaranya penuh dendam yang terkumpul selama bertahun-tahun. Aku ingin mereka kehilangan segalanya. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Malam ini juga. Raditya menghela napas panjang. Kau yakin, Safira? Ini akan menjadi langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Ini akan mengubah seluruh hidupmu, dan hidup mereka. Aku lebih dari yakin, kata Safira. Matanya kini berkilat tajam. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai gadis pendiam yang tertindas. Ia melihat dirinya sebagai pewaris yang telah diinjak-injak, dan kini siap membalas. Ayah dan Rehan mengira mereka berkuasa. Mereka mengira aku tidak punya apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang telah kakek tinggalkan untukku. Raditya mengangguk, meskipun Safira tidak bisa melihatnya. Ia tahu tentang semua aset yang disembunyikan oleh kakek Safira dan dikelola atas nama Safira. Aset itu adalah benteng keuangan yang tak terjangkau oleh Rangga Group. Aset itu juga termasuk kepemilikan saham di berbagai perusahaan, bahkan utang-utang yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan cangkang yang dikelola Raditya. Baiklah, Safira, aku akan mulai bergerak. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku tahu. Bekukan setiap aset atas nama Rangga dan Rehan. Semua rekening bank. Semua properti atas nama perusahaan atau pribadi mereka. Aku ingin mereka terbangun besok pagi tanpa memiliki apa-apa. Dan pastikan proyek pembangunan terbesar Rangga Group yang di BSD itu disegel. Cari semua celah hukumnya. Tentu saja, ada beberapa pelanggaran kecil yang bisa kita manfaatkan. Izin yang belum lengkap, masalah lingkungan, dan beberapa dana yang tidak transparan. Raditya berkata dengan tenang. Aku akan mengerahkan timku malam ini juga. Ini akan menjadi malam yang panjang. Terima kasih, Raditya, kata Safira. Hatinya sedikit lega. Aku akan mengirimimu lokasiku. Jemput aku.
Segera. Kau tunggu di sana. Safira menutup telepon. Ia menatap kosong ke depan. Dendam bukanlah sesuatu yang manis. Namun ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan harga dirinya. Ia sudah terlalu lama diam. Ia sudah terlalu lama membiarkan dirinya diinjak-injak. Kini, giliran mereka. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depannya. Raditya keluar dari mobil. Wajahnya tampak khawatir namun juga serius. Ia membuka pintu penumpang belakang. Masuk, Safira. Safira bangkit dengan susah payah. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia masuk ke dalam mobil. Raditya menutup pintu. Lalu ia sendiri duduk di kursi pengemudi. Ia menyerahkan selembar tisu dan sebotol air mineral kepada Safira. Bersihkan lukamu. Kita akan langsung ke apartemen aman yang sudah kakek siapkan untukmu. Tidak ada yang tahu alamatnya. Bahkan Rangga dan Wulan. Safira mengangguk, mengambil tisu dan air. Ia mulai membersihkan darah kering di sudut bibirnya. Rasa perih itu mengingatkannya akan apa yang baru saja terjadi. Selama perjalanan, Raditya tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali melirik Safira dari kaca spion, melihat betapa hancurnya gadis itu secara fisik, namun juga melihat keteguhan di matanya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak mudah bagi Safira, namun juga merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari belenggu keluarganya. Apa yang akan terjadi besok? Tanya Safira, suaranya lebih tenang. Raditya menarik napas dalam. Mereka akan terbangun di neraka. Rekening mereka akan dibekukan. Kartu kredit mereka tidak bisa digunakan, dan aset-aset mereka akan disita atau disegel atas nama kreditur. Perusahaan mereka akan lumpuh. Ini akan menjadi pukulan telak. Sebuah kudeta yang tak mereka duga. Bagus, kata Safira. Senyum tipis, namun pahit, terukir di bibirnya. Ia membayangkan wajah Rangga dan Rehan yang panik. Sebuah rasa puas kecil mulai tumbuh di dalam hatinya. Mobil terus melaju di jalanan Jakarta yang mulai sepi. Safira menoleh keluar jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang. Dulu, ia merasa kecil di hadapan semua itu. Kini, ia merasa bahwa ia adalah bagian dari kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung-gunung itu. Ia akan menunjukkan kepada mereka semua siapa Safira yang sebenarnya. Bukan gadis pendiam yang mudah diinjak-injak, melainkan pewaris yang cerdas dan penuh dendam, yang telah lama menunggu waktu untuk membalas. Malam ini, ia telah memetik api. Besok pagi, seluruh kerajaan Rangga Group akan terbakar. Mobil sedan hitam itu melaju membelah malam Jakarta yang lengang. Safira duduk diam di kursi belakang. Rasa perih di pipinya telah berubah menjadi denyutan tumpul. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela yang gelap. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan, gaun pesta yang kotor, dan tatapan mata yang kosong namun menyala. Itu bukan lagi Safira yang ia kenal. Safira yang lama, yang penurut dan selalu menunduk, telah mati malam ini di lobi hotel, di bawah tatapan ratusan pasang mata yang bisu dan tawa kakaknya sendiri. Raditya mengemudi dengan tenang, tidak mengajukan banyak pertanyaan. Ia tahu Safira membutuhkan waktu. Ia adalah pria parubaya dengan aura kebapakan yang menenangkan. Namun matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Ia adalah orang kepercayaan kakek Safira, ditugaskan untuk melindungi aset dan, yang lebih penting, melindungi Safira sendiri. Kita hampir sampai, ucapnya pelan, memecah keheningan. Ini adalah unit apartemen yang disiapkan kakekmu. Tidak ada seorang pun, termasuk keluargamu, yang tahu tentang tempat ini. Mobil itu memasuki area parkir basement sebuah gedung apartemen mewah yang tampak anonim di kawasan bisnis Kuningan. Lift pribadi membawa mereka langsung ke unit penthouse. Begitu pintu lift terbuka, Safira disambut oleh ruangan yang luas, modern, dan didominasi warna putih serta abu-abu. Perabotannya minimalis namun mahal. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan gemerlap kota Jakarta yang tak pernah tidur. Tempat ini sangat berbeda dari rumah Rangga yang penuh dengan perabot klasik berat dan lukisan-lukisan megah yang terasa menekan. Tempat ini terasa ringan, lapang, dan aman. Mandi dulu, Safira,
kata Raditya lembut. Di lemari kamar utama ada beberapa set pakaian ganti. Aku akan siapkan teh hangat dan beberapa dokumen. Safira mengangguk patuh. Ia berjalan seperti robot menuju kamar utama. Kamar itu sama luasnya, dengan kamar mandi marmer yang lebih besar dari kamar tidurnya di rumah ayahnya. Ia berdiri di depan cermin besar di atas wastafel. Ia akhirnya melihat dirinya dengan jelas. Pipi kirinya membiru. Ada bekas goresan kuku di dekatnya. Sudut bibirnya sedikit bengkak. Matanya merah, tapi kering. Ia menatap lekat-lekat memar itu. Ini adalah bukti fisik. Bukti dari pengkhianatan yang tak termaafkan. Ia melepaskan gaun pestanya yang sobek, melemparkannya ke lantai seolah itu adalah kulit ular yang harus ia tinggalkan. Ia berdiri di bawah pancuran air panas, membiarkan air itu menghanyutkan kotoran, keringat, dan sisa-sisa kehinaannya. Ia menggosok kulitnya hingga memerah, seakan ingin menghapus semua jejak sentuhan Rangga, semua tatapan meremehkan Rehan, dan semua kebisuan Wulan. Ia menangis di bawah pancuran itu. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan kemarahan yang meledak dalam kesendirian. Ia menangis untuk gadis kecil yang selalu mencari validasi ayahnya. Ia menangis untuk remaja yang selalu dibanding-bandingkan. Ia menangis untuk wanita dewasa yang baru saja dilecehkan di depan umum. Setelah 15 menit, ia keluar. Tangisnya berhenti. Yang tersisa hanyalah tekad yang dingin dan membaja. Ia mengeringkan tubuhnya, mengenakan kaos katun sederhana dan celana panjang yang nyaman. Ia menyisir rambutnya yang kusut, mengikatnya asal-asalan. Ia menatap cermin sekali lagi. Memar itu masih ada. Tapi tatapan matanya sudah berbeda. Kosongnya telah hilang, digantikan oleh fokus yang mematikan. Ia kembali ke ruang tengah. Raditya sudah menunggu di meja makan besar. Laptopnya terbuka, dan 2 cangkir teh mengepul. "Duduklah, Safira," katanya. "Ada banyak hal yang harus kita bicarakan." Safira duduk di seberangnya. Ia menyesap tehnya. Kehangatan itu sedikit menenangkan sarafnya. "Pertama," Raditya memulai, suaranya serius. "Tim saya sudah bergerak. Seperti yang kau minta. Pengacara kami sedang menyusun dokumen darurat untuk diajukan ke pengadilan niaga begitu kantor buka pukul 8 pagi. Kita akan menggunakan dasar wan prestasi dan dugaan penggelapan aset perusahaan." "Secepat itu?" tanya Safira. "Lebih cepat dari itu." Raditya menggeser laptopnya menghadap Safira. Layar itu menunjukkan diagram yang rumit. "Kakekmu, Nona, beliau adalah seorang visioner. Beliau tahu Rangga adalah pria yang ambisius tapi gegabah. Beliau tidak mewariskanmu uang tunai yang bisa dilacak. Beliau mewariskanmu sesuatu yang jauh lebih kuat, utang." Safira menatap layar, mencoba memahami. Raditya menjelaskan dengan sabar. "Selama 15 tahun terakhir, sejak Rangga Group mulai ekspansi besar-besaran, kakekmu, melalui perusahaan cangkang yang terdaftar di Singapura dan Kepulauan Kaiman, diam-diam membeli obligasi dan surat utang Rangga Group setiap kali mereka menerbitkannya. Rangga mengira utangnya tersebar di banyak investor anonim. Dia tidak tahu bahwa satu entitas, yaitu kau, sekarang memegang hampir 70% dari total utang perusahaannya." Mata Safira membelalak. 70%. "Artinya," lanjut Raditya, "kita adalah kreditur mayoritas. Kita yang memegang kendali. Jaminan atas utang-utang itu adalah aset-aset utama Rangga Group, termasuk gedung kantor mereka, proyek superblok di BSD, dan bahkan rumah mewah yang mereka tinggali." Safira terdiam. Skala dari rencana kakeknya sungguh di luar dugaannya. Kakeknya tidak hanya memberinya jaring pengaman. Kakeknya memberinya sebuah bom waktu. "Proyek BSD itu," kata Raditya lagi, "adalah proyek terbaru dan terbesar mereka. Dan juga yang paling rapuh. Rangga menggunakan dana pinjaman baru untuk membiayainya. Tim investigasi kita menemukan beberapa kejanggalan serius. Ada dugaan suap untuk izin AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, dan penggunaan material di bawah standar. Kita sudah melaporkan ini ke pihak berwenang terkait, lengkap dengan bukti anonim. Besok pagi,
Dinas Tata Kota dan Komisi Pengawas akan menyegel lokasi itu. Safira membayangkan wajah Rangga ketika mendengar berita itu. Selain itu, Raditya membuka jendela lain di laptopnya. Aset pribadi, Rangga, Wulan, dan Rehan. Mereka hidup sangat mewah. Tapi sebagian besar kekayaan pribadi mereka terikat pada saham Rangga Group, yang akan segera anjlok nilainya begitu berita ini keluar. Uang tunai dan deposito mereka. Kita telah mengajukan perintah pembekuan ke bank-bank terkait. Lagi-lagi, kita punya pengaruh di sana. Beberapa bank tempat mereka menyimpan uang adalah bank di mana kita, melalui warisanmu, adalah pemegang saham signifikan. Mereka tidak akan menolak permintaan audit mendadak atas dugaan aktivitas pencucian uang yang terkait dengan proyek BSD. Jadi, saat mereka bangun, bisik Safira. Saat mereka bangun, Raditya memotong dengan tegas. Kartu kredit mereka akan ditolak. Mobile banking mereka akan menunjukkan saldo nol. Mereka tidak akan bisa menjual saham mereka. Mereka tidak akan bisa mengakses brankas simpanan mereka. Mereka akan terjebak di rumah mewah mereka, tanpa daya. Safira bersandar di kursinya. Rasanya seperti mimpi. Tapi rasa sakit di pipinya mengingatkannya bahwa ini nyata. Ini tidak akan mudah, Safira. Raditya memperingatkannya. Mereka akan melawan. Rangga punya banyak koneksi. Dia akan mencoba segalanya. Dia tidak akan bisa menelepon siapapun jika dia tidak tahu siapa yang menyerangnya, kata Safira dingin. Pastikan nama saya tidak muncul. Biarkan mereka mengira ini ulah saingan bisnis. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka saling menyalahkan. Raditya mengangguk, terkesan dengan ketenangan Safira. Itu rencananya. Kita akan bertindak sebagai konsorsium kreditur asing yang misterius. Kau akan tetap aman di sini. Apartemen ini memiliki keamanan terbaik, dan tidak ada yang akan mencarimu di sini. Mereka mungkin mengira kau kabur dari rumah, menangis di rumah teman. Mereka tidak akan pernah mengira kau sedang duduk di pusat komando, mengatur kehancuran mereka. Safira menatap pemandangan kota di luar. Lampu-lampu berkelip seperti berlian yang tersebar. Dulu, ia melihat kota itu sebagai labirin yang menakutkan. Malam ini, ia melihatnya sebagai papan catur. Dan ia baru saja melakukan langkah skakmat pertamanya. Aku ingin istirahat, kata Safira. Bangunkan aku tepat pukul 6 pagi. Aku ingin mendengar berita pertama saat itu terjadi. Tentu, kata Raditya. Ia menutup laptopnya. Ini akan menjadi fajar yang baru untukmu, Safira. Safira berjalan ke kamar. Ia tidak mematikan lampu. Ia hanya berbaring di atas tempat tidur, menatap langit-langit. Ia tidak bisa tidur. Adrenalin masih membanjiri tubuhnya. Ia memutar ulang kejadian di pesta. Tamparan itu. Tawa Rehan. Wajah dia mulan. Ia merasakan amarah itu lagi. Tapi kini amarah itu terasa dingin, terfokus, dan memberinya energi. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia merasa seperti seorang jenderal di malam sebelum pertempuran besar. Pertempuran yang sudah ia menangkan bahkan sebelum dimulai. Ia menunggu fajar. Fajar menyingsing di atas kota Jakarta, menembus tirai mahal di kamar tidur utama kediaman Rangga. Rangga terbangun pukul 5:30, seperti biasa. Ia merasa sedikit pusing akibat anggur semalam, tetapi hatinya puas. Ia merasa telah memberi pelajaran berharga pada Safira. Anak itu, pikirnya, harus belajar di mana tempatnya. Ia sudah terlalu memanjakannya. Pertunangan dengan Putra Dion akan mengamankan aliansi bisnis yang penting. Penolakan Safira semalam adalah aib, tapi ia yakin, setelah didisiplinkan, anak itu akan menurut. Ia meraih ponselnya di meja samping tempat tidur. Wulan masih tertidur pulas di sampingnya, mungkin kelelahan setelah stres semalam. Rangga membuka grup chat eksekutif perusahaannya. Matanya menyipit. Ada puluhan pesan masuk sejak pukul 5 pagi. Ini tidak biasa. Pak, lokasi proyek BSD disegel. Ada tim dari Dinas Tata Kota di sini. Pak Rangga,
Semua rekening perusahaan atas nama Rangga Group dibekukan. Bank A, Bank B, Bank C semua menolak pencairan dana kita. Mereka bilang ada perintah pengadilan. Pak, ini gawat. Jantung Rangga serasa berhenti berdetak. Ia duduk tegak di tempat tidur. Selimut sutranya melorot ke pinggang. Apa-apaan ini? Gumamnya. Ia segera menelepon direktur keuangannya. Nada sambung berbunyi sekali, lalu terputus. Ia coba lagi. Sibuk. Ia melompat dari tempat tidur. Kemarahannya memuncak. Ini pasti ulah si Dion. Dia marah karena pertunangan batal. Pikirnya gusar. Ia mencoba mengakses rekening pribadinya melalui mobile banking untuk mentransfer dana darurat. Aplikasi itu berputar-putar. Lalu muncul notifikasi. Akun Anda diblokir untuk sementara waktu. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Sialan. Rangga melempar ponselnya ke kasur. Wulan, bangun. Teriaknya. Wulan terperanjat bangun. Bingung. Ada apa, Mas? Pagi-pagi sudah teriak. Rekening kita. Rekening perusahaan. Semuanya dibekukan. Proyek BSD disegel, kata Rangga. Suaranya serak karena panik dan marah. Ia mondar-mandir di kamar, hanya mengenakan piyama. Wulan menatapnya tidak percaya. Apa? Dibekukan? Bagaimana bisa? Mungkin salah. Coba Mas telepon bank. Sudah. Tidak ada yang bisa dihubungi. Bentak Rangga. Wulan, yang rasa kantuknya langsung hilang, segera meraih ponselnya. Ia adalah seorang sosialita. Hal pertama yang ia pikirkan adalah reputasinya. Ia mencoba membuka aplikasi belanja online favoritnya. Mencoba membeli tas edisi terbatas yang sudah ia incar. Ia harus memastikan kartu kreditnya aman. Saat checkout, layar menunjukkan, transaksi ditolak oleh bank penerbit. Wajah Wulan memucat. Mas, kartu kreditku ditolak. Ia mencoba kartu lain. Ditolak. Ia mencoba kartu debit. Ditolak. Aku sudah bilang, teriak Rangga. Kita diserang. Seseorang mencoba menghancurkan kita. Di kamar lain, Rehan baru saja terbangun pukul 9 pagi. Ia bangun dengan perasaan senang. Drama semalam terasa lucu baginya. Safira, adik bodohnya itu, akhirnya mendapatkan apa yang pantas ia terima. Ia berencana untuk pergi ke sirkuit Sentul hari ini dengan mobil sport barunya. Ia mandi dengan santai, bersiul, lalu turun ke garasi. Saat ia menekan tombol untuk membuka pintu garasi, ia tertegun. Tempat di mana mobil sport merahnya biasa terparkir, kini kosong. Pak! Pak! Satpam! Teriak Rehan, panik. Ia berlari ke pos Satpam di depan gerbang. Mobil saya mana? Dicuri ya? Satpam itu tampak gugup. Maaf, Den Rehan. Tadi subuh sekitar jam 4, ada orang dari Leasing datang. Mereka bawa surat penarikan. Katanya sudah nunggak 3 bulan. Nunggak? Apa maksudmu nunggak? Ayahku selalu bayar lunas. Rehan mendorong Satpam itu. Kamu biarkan mereka ambil mobilku. Mereka bawa surat resmi, Den. Dan polisi juga ada. Kata Satpam itu ketakutan. Rehan mengumpat. Ia berlari kembali ke dalam rumah, hendak mengadu pada ayahnya. Ia melihat Rangga dan Wulan sudah duduk di ruang makan. Wajah mereka tegang seperti mayat. Ayah, mobil Rehan diambil Leasing. Mereka bilang kita nunggak. Ini gila, teriak Rehan. Rangga memijat pelipisnya. Matanya merah. Bukan cuma mobilmu, Rehan. Semuanya. Semua uang kita. Perusahaan. Dibekukan. Rahang Rehan jatuh. Apa? Dibekukan? Jadi, aku tidak punya uang? Kartu kreditku. Wulan menggeleng lemah. Air matanya mulai mengalir. Semuanya. Rehan. Ditolak. Kita tidak punya apa-apa. Rehan panik. Ini lebih buruk dari mimpi. Ia segera mengecek mobile bankingnya. Saldo 0 rupiah. Di semua rekeningnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Ini pasti gara-gara perempuan sialan itu. Rangga menatap Rehan. Perempuan sialan siapa? Safira. Pasti dia mengadu ke kakek nenek dari pihak ibu. Tapi mereka kan sudah mati. Rehan berbicara ngawur. Otaknya tidak bisa memproses. Rangga menggeleng. Bodoh. Apa yang bisa dilakukan anak itu? Dia tidak punya apa-apa. Dia bahkan mungkin sekarang sedang mengemis di jalanan. Rangga tertawa sinis. Tapi tawa itu terdengar kosong. Ini pasti ulah Dion. Atau rival bisnis kita yang lain. Mereka memanfaatkan momen semalam untuk menyerang. Keyakinan Rangga bahwa Safira tidak relevan begitu kuat. Dalam skema besarnya, Safira adalah pion kecil yang tidak berarti. Ia tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa pion kecil itulah yang baru saja membalikan papan catur. Telepon rumah berdering. Rangga menyambarnya. Halo. Selamat pagi, Bapak Rangga. Suara formal terdengar di seberang. Kami dari Konsorsium Kreditur Independen. Kami hanya ingin memberitahu bahwa efektif hari ini, kami mengambil alih sementara manajemen Rangga Group sesuai dengan klausa gagal bayar dalam perjanjian utang Anda. Gagal bayar? Saya tidak gagal bayar, teriak Rangga. Tim kami menemukan indikasi kuat penyelewengan dana di proyek BSD yang membahayakan nilai investasi kami. Oleh karena itu, kami melakukan pembekuan aset darurat. Rapat umum pemegang utang akan diadakan lusa. Sampai jumpa di sana, Pak Rangga. Klik. Telepon ditutup. Rangga membanting gagang telepon itu ke dinding. Telepon itu hancur berkeping-keping. Konsorsium kreditur. Siapa mereka? Ia mulai menelepon semua koneksi politiknya. Jenderal ini, menteri itu, direktur bank ini. Jawabannya sama. Nada mereka dingin, menjaga jarak. Maaf, Pak Rangga. Ini masalah hukum serius. Kami tidak bisa ikut campur. Perintah ini datang dari atas, Pak. Sangat kuat. Kami dengar kreditur Anda bukan pemain sembarangan. Mereka sangat besar. Saya sarankan Bapak kooperatif. Wulan menangis terseduh-seduh di sofa. Hidup kita hancur, Mas. Hancur. Apa kata teman-teman arisanku? Rehan mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Jadi aku tidak bisa pergi? Aku tidak punya uang? Ayah, lakukan sesuatu. Ayah kan hebat. Diam, bentak Rangga. Matanya liar. Ia merasa seperti terpojok. Kekuasaannya, koneksinya, uangnya lenyap dalam hitungan jam. Rumah megah itu, yang dulu menjadi simbol statusnya, kini terasa seperti penjara yang dingin dan sunyi. Ketiganya terdiam, saling memandang dengan tatapan takut dan curiga. Mereka tidak tahu siapa musuh mereka, dan mereka tidak tahu bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari kedua di kediaman Rangga terasa seperti di neraka. Keheningan yang biasanya menenangkan di rumah semegah itu kini terasa mencekam, berat, dan penuh keputusasaan. Sisa-sisa kemarahan semalam telah menguap, digantikan oleh kepanikan yang dingin dan basah. Rangga tidak tidur semalaman. Matanya merah dan cekung, piyama sutranya kusut. Ia duduk di ruang kerjanya yang megah, namun kini terasa seperti sel penjara. Sejak pukul 6 pagi, ia tanpa henti menelepon. Ia menghubungi setiap nama besar di daftar kontaknya. Jenderal, menteri, kolega pengusaha, bahkan rival bisnis yang setengah ia benci. Pola jawabannya selalu sama. Panggilan pertama diangkat dengan nada basa-basi. Halo, Pak Rangga. Tumben sekali. Lalu Rangga menjelaskan situasinya dengan suara tertahan. Aset saya dibekukan. Semua. Perusahaan saya disegel. Saya diserang. Saya butuh bantuan Anda untuk mencari tahu siapa konsorsium ini. Dan seketika, nada di seberang telepon berubah. Menjadi dingin, hati-hati, dan menjaga jarak. Waduh, Pak Rangga. Berat sekali itu. Sepertinya ini masalah hukum yang sangat serius. Saya tidak bisa ikut campur. Atau, saya turut prihatin, Pak. Tapi saya cek. Ini perintahnya datang dari level yang sangat tinggi.
Sangat kuat. Saya tidak berani. Atau yang paling menyakitkan. Maaf, Pak. Saya sedang rapat. Klik. Semakin siang, semakin buruk. Panggilan-panggilan berikutnya bahkan tidak diangkat. Langsung dialihkan ke kotak suara. Kekuasaan yang ia bangun selama 30 tahun, yang ia banggakan, yang ia gunakan untuk mengintimidasi orang, lenyap dalam sekejap. Ia seperti raja yang tiba-tiba telanjang di tengah pasar. Ia merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Di ruang tengah, Wulan juga mengalami kehancurannya sendiri. Dunianya yang berputar pada arisan, charity ball, dan butik-butik mewah, kini runtuh. Ponsel di tangannya terasa seperti granat yang siap meledak. Grup chat sosialitanya yang biasanya ramai dengan foto-foto liburan dan perhiasan baru, kini senyap. Tapi Wulan tahu mereka sedang membicarakannya di grup lain. Ia memberanikan diri menelepon sahabat terdekatnya, seorang istri pejabat tinggi. "Halo, Jeng, kamu dengar beritanya?" Suara Wulan bergetar, memelas. "Aduh, Jeng Wulan. Aku dengar, tentu saja." Suara di seberang terdengar prihatin, tapi palsu. "Aku kaget sekali. Apalagi aku dengar kejadian di pesta ulang tahun Mas Rangga semalam. Soal Safira, kasihan sekali ya, Jeng. Pasti berat." Wulan menelan ludah. Gosipnya menyebar lebih cepat dari api. Bukan hanya kebangkrutan mereka, tapi juga aib keluarga. Rangga memukul dan menyeret putrinya sendiri. Itu hanya masalah keluarga kecil, Jeng." Iya tentu. Aduh. Maaf ya, Jeng. Aku harus pergi. Ada acara di istana. Nanti aku hubungi lagi ya. Kamu yang sabar ya, Jeng. Klik. Wulan membanting ponselnya ke sofa. Sabar. Mereka semua munafik. Ia menangis. Tangisannya bukan untuk Safira, bukan karena penyesalan. Ia menangis karena malu. Ia menangis karena citranya hancur. Ia, Wulan, istri Rangga yang terpandang, kini menjadi bahan gosip dan tontonan kasihan. Ia mencoba menelepon beberapa kerabat jauhnya, berharap ada yang bisa meminjamkan uang. Tapi mereka, yang selama ini selalu iri dengan kemewahannya, kini seolah menikmati penderitaannya. "Maaf, Wulan. Kami juga sedang susah," jawab mereka satu persatu. Di sisi lain rumah, Rehan merasakan dunianya berakhir. Ia, pangeran muda dari Rangga Group, yang terbiasa mendapatkan apa saja yang ia tunjuk, kini terkurung tanpa uang sepeser pun. Ia lapar. Sarapan mereka pagi ini hanya roti tawar sisa kemarin, tanpa selai, karena pelayan yang belum digaji tidak pergi ke supermarket. Amarahnya memuncak. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia meraih kunci mobil SUV milik ibunya, satu-satunya mobil yang tersisa karena tidak ditarik leasing. Itu pun mungkin karena terlewat. Ia bergegas ke garasi. Ia harus keluar. Ia harus bertemu teman-temannya. Minum, melupakan semua ini. Setidaknya, ia bisa meminjam uang pada mereka. Ia menyalakan mobil. Indikator bensin berkedip-kedip. Kosong. Ia mengumpat sejadi-jadinya. Ia bahkan tidak punya uang tunai untuk membeli bensin. Dengan putus asa, ia kembali ke kamarnya dan menelepon teman-teman pestanya satu persatu. "Bro, gawat nih. Dompetku ketinggalan di rumah. Bisa transfer 100.000 dulu buat bensin." Hening sejenak di seberang. "Wah, sorry bro. Gue lagi di luar kota nih." Ia menelepon yang lain. "Bro, pinjam mobil lo dong. Mobil gue lagi di bengkel." "Aduh, bro. Baru aja dipakai nyokap. Sorry banget." Ia menelepon yang ketiga, keempat, kelima. Semua alasan. Sibuk. Lagi di jalan. Tidak pegang HP. Rehan, yang selalu menjadi pusat perhatian, yang selalu mentraktir semua orang, kini dihindari seperti wabah penyakit. Ia melempar ponselnya ke dinding hingga layarnya retak. Ia akhirnya mengerti. Teman-temannya bukan temannya. Mereka teman dari uang ayahnya. Tanpa uang itu, ia bukan siapa-siapa. Ia hanya Rehan, pria pengangguran yang sombong. Sore itu,
Ketiganya berkumpul di ruang keluarga yang besar. Tidak ada yang menyalakan televisi, karena siaran TV kabel sudah diputus. Internet juga mati. Rumah itu terasa sunyi dan panas, karena mereka takut menyalakan AC sentral, khawatir tagihan listrik berikutnya tidak bisa terbayar. Ini semua salahmu. Rangga tiba-tiba meledak, menunjuk Wulan. Ini pasti ada hubungannya dengan keluargamu. Warisan orang tuamu. Kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Wulan tersentak. Salahku? Salahku katamu. Mas, siapa yang semalam memukul anak sendiri di depan ratusan orang? Kau mempermalukan kita. Kau membuat kita jadi bahan tertawaan. Mungkin ini karma. Karma? Teriak Rangga. Kau bicara karma? Aku bekerja banting tulang untuk menghidupi kalian semua dalam kemewahan. Dan ini balasannya. Ini semua gara-gara Safira. Rehan menimpali. Suaranya penuh kebencian. Anak sial itu. Sejak dia lahir, dia selalu membawa masalah. Kalau saja dia menurut semalam, semua ini tidak akan terjadi. Pasti Dion yang marah dan melakukan ini semua. Rangga terdiam. Ia memikirkan kemungkinan itu lagi. Dion. Ya, pasti Dion. Dia juga pengusaha besar. Tapi, apa Dion sekuat ini? Bisa membekukan segalanya dalam semalam? Rasanya tidak mungkin. Tapi otaknya yang panik tidak bisa menemukan target lain. Kau benar, Rehan, desis Rangga. Ini pasti ada hubungannya dengan anak itu. Di mana dia sekarang? Dia harus ditemukan. Dia harus mencabut laporannya jika dia mengadu ke polisi, atau dia harus memohon pada keluarga Dion. Mereka bertiga, dalam puncak keputusasaan, akhirnya menemukan satu kambing hitam yang sama, Safira. Tapi cara mereka memandangnya tidak berubah. Bagi mereka, Safira adalah biang masalah, pembawa sial, si lemah yang tindakannya menolak perjodohan, memicu kemarahan orang kuat, Dion. Pikiran mereka tidak pernah, sedetik pun, terlintas pada kemungkinan bahwa Safira adalah dalangnya. Bagaimana mungkin? Safira yang pendiam? Safira yang bodoh? Safira yang tidak punya uang sepeser pun selain dari uang jajan yang mereka berikan? Itu adalah ide yang terlalu konyol, terlalu mustahil. Ego mereka tidak bisa menerimanya. Cari dia. Perintah Rangga pada Rehan. Telepon teman-temannya. Bagaimana mau menelepon? Pulsaku habis. Internet mati. Bentak Rehan frustrasi. Mereka terdiam lagi. Terjebak dalam sangkar emas mereka sendiri. Lapar, putus asa, dan saling menyalahkan. Investigasi mereka menemui jalan buntu. Mereka mencari musuh di luar, tidak sadar bahwa musuh yang sebenarnya, yang telah mereka ciptakan sendiri selama puluhan tahun, sedang mengamati mereka dari atas, menikmati setiap detik kehancuran mereka. Sementara kekacauan melanda rumah Rangga, suasana di penthouse mewah di Kuningan sangat kontras. Tenang, terkendali, dan dingin. Safira duduk di sofa bludru abu-abu yang nyaman. Ia mengenakan piyama sutra bersih. Rambutnya disisir rapi. Memar di pipinya sudah diobati dengan salep mahal dan warnanya mulai memudar, berubah menjadi keunguan samar. Di hadapannya, layar televisi OLED berukuran 80 inci menyala. Bukan menayangkan film, tapi siaran berita bisnis pagi. Dan saham PT Rangga Group anjlok 75% pada pembukaan pasar pagi ini, menyentuh level terendah dalam sejarah perusahaan. Kejatuhan drastis ini dipicu oleh berita penyegelan proyek Superblok andalan mereka di BSD dan pembekuan seluruh aset perusahaan oleh konsorsium kreditur yang identitasnya masih misterius. Pembawa berita itu berbicara dengan nada serius. Safira menyesap teh hijaunya. Ia menonton kejatuhan kerajaan ayahnya seperti menonton laporan cuaca. Tidak ada senyum. Tidak ada air mata. Hanya tatapan dingin yang fokus. Pintu lift pribadi berdenting pelan. Raditya masuk, membawa tas kerja kulit dan aroma kopi segar. Selamat pagi, Nona Safira. Sapanya dengan nada profesional yang tenang. Anda tidur nyenyak. Lebih nyenyak dari yang kuduga, jawab Safira. Matanya tidak beralih dari layar. Mereka hancur.
Itu kata yang tepat. Raditya meletakkan tabletnya di meja. Ia menyentuh layar, memunculkan data real time. Mereka terkunci total. Rangga sudah mencoba menelepon lebih dari 30 kontaknya pagi ini. Tidak ada yang mau membantunya. Wulan dikucilkan dari lingkaran sosialnya. Dan Rehan, dia bahkan tidak bisa membeli bensin. Safira akhirnya menoleh pada Raditya. Bagaimana kau tahu semua itu? Kakekmu tidak hanya mewariskanmu aset, Nona. Beliau juga mewariskan jaringan intelijen. Kami memantau komunikasi mereka. Kami tahu setiap langkah yang mereka ambil. Raditya menyerahkan segelas kopi yang dibawanya. Safira menerimanya. Ia terdiam sejenak. Raditya, kenapa kakek melakukan ini? Kenapa dia mempersiapkan semua ini begitu rinci? Dia seperti tahu hari ini akan datang. Raditya duduk di seberang Safira. Ia menghela napas panjang. Sorot matanya melembut. Karena beliau tahu. Beliau mengenal putrinya, Wulan, dengan sangat baik. Dan beliau mengenal menantunya, Rangga, lebih baik lagi. Kakekmu, Harun, beliau bukan orang bodoh. Beliau adalah pengusaha yang jauh lebih cerdas dari Rangga. Raditya memulai ceritanya, membawa Safira kembali ke masa lalu. Sekitar 15 tahun yang lalu, kata Raditya, kakekmu memanggilku. Kau baru berusia 10 tahun saat itu. Beliau baru saja kembali dari acara makan malam keluarga di rumah ayahmu. Sebuah adegan muncul di benak Safira, sebuah kenangan samar. Makan malam di hari ulang tahun Rehan. Rehan mendapatkan hadiah mobil remote control yang besar. Rangga memangkunya dan memujinya setinggi langit. Sementara Safira, yang baru saja memenangkan lomba melukis tingkat sekolah, hanya duduk diam di sudut. Lukisannya ia sembunyikan di bawah kursi. Kakek Harun melihatnya. Malam itu, lanjut Raditya, kakekmu berkata padaku, Raditya, aku melihat masa depan. Rangga akan menghancurkan keluarganya sendiri dengan kesombongannya. Rehan akan tumbuh menjadi bayangannya yang korup. Dan Wulan putriku, dia akan membiarkannya terjadi. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan cucuku, Safira. Ayahmu, kata Raditya, selalu mengira kakekmu bangkrut. Bahwa semua uangnya habis untuk bisnis gagal dan biaya pengobatan nenekmu. Itu adalah kebohongan yang sengaja diciptakan kakekmu. Beliau menjual semua asetnya yang terlihat di Indonesia, lalu memindahkan semuanya ke luar negeri. Beliau mendirikan trust fund, dana perwalian, atas namamu. Dana itu dikelola oleh perusahaan cangkang yang saya dirikan di Singapura. Safira mendengarkan dengan napas tertahan. Kakekmu memberiku satu instruksi khusus, kata Raditya. Investasikan uang ini, tapi jangan di saham biasa. Investasikan di Rangga Group, tapi bukan sahamnya. Beli utangnya. Beli utangnya? Safira mengernyit. Ya, inilah bagian jeniusnya. Raditya memproyeksikan diagram rumit dari tabletnya ke layar televisi, menggantikan berita bisnis. Rangga Group, untuk bisa berekspansi secepat itu, membutuhkan modal besar. Mereka menerbitkan surat utang atau obligasi. Investor dari seluruh dunia membelinya. Rangga senang karena mendapat dana segar. Yang tidak dia tahu, beberapa bulan setelah obligasi itu terbit, kami, atas nama trust fund milikmu, akan membeli obligasi itu dari pasar sekunder. Kami membelinya secara diam-diam dari investor pertama. Satu persatu. Tahun demi tahun. Layar itu menunjukkan angka yang mengejutkan. Saat ini, kata Raditya, Rangga Group memiliki total utang sebesar 10 triliun rupiah. Dan kau, Nona Safira, memegang surat utang mereka senilai 7 triliun rupiah. Kau adalah kreditur mayoritas mereka. Kau, pada dasarnya, adalah bankir mereka. Safira menatap angka itu. 7 triliun rupiah. Ia tidak bisa membayangkannya. Rangga tidak pernah tahu, jelas Raditya. Baginya, utang itu tersebar entah di mana. Ia terlalu sombong untuk memeriksa siapa pemegang akhir utangnya. Dan kakekmu menambahkan klausul khusus dalam perjanjian utang itu.
Klausul yang sangat ketat. Jika Rangga Group terindikasi melakukan penipuan, penggelapan, atau gagal bayar, kreditur mayoritas berhak mengambil alih jaminan. Jaminannya apa? Bisik Safira. Segalanya, jawab Raditya. Gedung kantor Rangga Group. Semua lahan proyek, termasuk yang di BSD. Dan rumah mewah tempat mereka tinggal sekarang. Safira akhirnya mengerti. Ini bukan balas dendam yang impulsif. Ini adalah sebuah strategi catur yang telah disiapkan kakeknya selama 15 tahun. Kakeknya tidak memberinya ikan. Kakeknya memberinya kail, jaring, dan seluruh lautan. Jadi proyek BSD itu, kami yang melaporkannya, kata Raditya tanpa ekspresi. Tim investigasi kami sudah mengumpulkan bukti pelanggaran AMDAL dan suap itu selama 6 bulan terakhir. Kami hanya menunggu waktu yang tepat. Penolakanmu di pesta semalam, dan perlakuan ayahmu padamu itu adalah pemicunya. Kau memberikan sinyal. Safira bersandar. Ia merasa seperti baru saja menyelesaikan sebuah puzzle yang sangat rumit. Aset rahasianya bukanlah tumpukan uang. Aset rahasianya adalah jerat utang yang ia pasang di leher ayahnya sendiri. Mereka mengira aku tidak punya apa-apa, gumam Safira, mengulangi pikiran yang sama. Nyatanya, aku pemilik mereka. Tepat sekali, kata Raditya. Safira berdiri. Ia berjalan ke jendela kaca raksasa, menatap hamparan kota Jakarta di bawah sinar matahari pagi. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu membuatnya merasa kecil, kini tampak seperti miniatur mainan. Apa langkah selanjutnya? Tanyanya. Suaranya kini tidak lagi bergetar. Suara itu tenang, dingin, dan penuh otoritas. Rapat umum pemegang utang, jawab Raditya, berdiri di sampingnya. Lusa, pukul 10 pagi. Rangga, Rehan, dan mungkin Wulan akan dipanggil. Mereka akan datang ke kantor hukum saya. Mereka akan berlutut di hadapan konsorsium kreditur asing yang misterius itu, memohon perpanjangan waktu, memohon belas kasihan. Raditya menatap Safira. Dan di sanalah kau akan masuk. Kau akan duduk di kursi pimpinan rapat. Dan kau akan memperkenalkan dirimu sebagai pemilik baru mereka. Safira menatap pantulan wajahnya di kaca. Memar itu adalah pengingat terakhir dari kehidupan lamanya. Ia menyentuhnya pelan. Aku siap, katanya. Suruh mereka siapkan ruang rapat terbaik. Aku ingin mereka melihatku dengan jelas saat dunia mereka runtuh. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Bagi Rangga, Rehan, dan Wulan, 2 hari terakhir terasa lebih lama dari 2 dekade. Rumah megah mereka telah berubah menjadi pulau terpencil yang panas dan sunyi. Tanpa internet, tanpa TV kabel, dan dengan sisa makanan yang menipis dari dapur, mereka hidup seperti tahanan. Pagi itu, mereka terpaksa mandi air dingin. Pemanas air bertenaga listrik besar telah mereka matikan untuk menghemat sisa daya listrik prabayar yang entah kapan akan habis. Rangga mengenakan setelan jas terbaiknya yang kini terasa sedikit longgar. Wajahnya kuyu, janggut tipis mulai tumbuh tak terurus. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Wulan, yang biasanya tak akan keluar kamar tanpa riasan penuh dan tatanan rambut salon, kini hanya memoles bedak tipis untuk menutupi mata bengkaknya. Ia memakai blus sederhana. Perhiasannya yang biasa gemerlapan kini tersimpan di brankas yang tak bisa ia buka. Rehan adalah yang paling menyedihkan. Ia, yang terbiasa dengan kaos bermerek dan sneakers mahal, kini terpaksa memakai kemeja polo lama yang sedikit kusam. Rambutnya yang biasa ditata stylish kini lepek dan berminyak. Ia tidak punya pomade lagi. Kekosongan rekening bank telah meruntuhkan seluruh rasa percaya dirinya. Ia kini hanyalah seorang pemuda yang marah dan bingung. Kita harus pergi, kata Rangga. Suaranya serak. Sopir tidak datang. Kita pakai mobilmu, Wulan. Semoga bensinnya cukup. Mereka bertiga masuk ke dalam SUV Wulan yang berdebu. Rehan yang mengemudi, karena Rangga terlalu stres untuk fokus di jalan. Suasana di dalam mobil begitu tegang. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin dan deru pendingin mobil yang dinyalakan seperlunya.
Mereka bertiga tenggelam dalam pikiran masing-masing. Rangga memutar ulang semua kemungkinan. Siapa? Siapa musuhnya? Dion? Tidak. Dion sudah meneleponnya kemarin. Suaranya ketakutan. Ia mendengar Rangga Group kolaps dan justru ingin memastikan bisnisnya sendiri aman. Rival bisnisnya? Tidak ada yang punya kekuatan sebesar ini. Ini pasti pemain besar. Pemain asing. Ia mempersiapkan mentalnya untuk memohon. Ia akan berlutut. Ia akan menjilat kaki siapapun itu. Asal kerajaannya kembali. Harga diri sudah tidak penting lagi. Wulan menatap keluar jendela, melihat toko-toko mewah di pinggir jalan yang biasa ia kunjungi. Ia merasa seperti hantu yang menatap dunia orang hidup. Ia malu. Ia takut. Ia membayangkan teman-temannya sedang sarapan cantik di kafe, membicarakannya. Ia benci Rangga atas kegegabahannya. Ia benci Rehan atas kesombongannya. Dan ia benci Safira karena telah memicu semua ini. Ya, di benaknya, ini semua salah Safira. Rehan mencengkeram setir. Ia marah pada dunia. Ia marah pada ayahnya yang ternyata tidak sekuat yang ia kira. Ia marah pada ibunya yang hanya bisa menangis. Ia marah pada teman-temannya yang pengkhianat. Ia marah karena tidak punya uang. Ia tidak sabar ingin bertemu konsorsium ini. Ia akan melihat siapa mereka. Mungkin ia bisa bernegosiasi. Ia masih muda. Ia karismatik. Mungkin ia bisa menyelamatkan situasi. Ia masih menyimpan delusi kehebatannya. Mereka tiba di sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di kawasan SCBD. Kantor hukum, Raditya O Partners. Rangga mengernyit. Ia pernah mendengar nama firma hukum ini. Mereka terkenal elit, misterius, dan sangat mahal. Menangani kasus-kasus korporasi besar dan sengketa internasional. Ini semakin menegaskan bahwa lawannya bukan pemain kecil. Mereka berjalan melintasi lobi marmer yang dingin, diantar oleh seorang resepsionis yang menatap mereka dengan tatapan profesional namun menusuk. Atau mungkin itu hanya perasaan Rangga saja. Mereka dibawa ke lantai 50, ke sebuah ruang rapat utama. Ruangan itu sangat besar. Di tengahnya berdiri meja kayu eboni solid yang panjangnya mungkin 10 meter, dikelilingi puluhan kursi kulit mewah. Satu sisi dinding seluruhnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk, mirip seperti di penthouse Safira. Di ujung meja, beberapa pria berjas mahal sudah duduk. Mereka tampak asing. Wajah-wajah bule, beberapa lagi berwajah Asia Timur. Mereka semua tampak dingin, sibuk dengan laptop atau tablet mereka. Rangga, Wulan, dan Rehan merasa seperti semut yang masuk ke sarang naga. Mereka duduk di kursi yang ditunjukkan di salah satu sisi meja, merasa sangat kecil dan terekspos. Tepat pukul 10 pagi, pintu utama di ujung ruangan terbuka. Seorang pria yang mereka kenali masuk. Raditya. Pak Raditya. Rangga terkejut. Ia mengenal Raditya sebagai pengacara yang dulu dekat dengan almarhum mertuanya, Harun. Tapi ia mengira Raditya hanyalah pengacara biasa yang mengurus warisan kecil-kecilan. Selamat pagi, Pak Rangga, Bu Wulan, Pak Rehan. Sapa Raditya dengan nada datar. Ia tidak duduk bersama mereka. Ia berjalan ke kursi utama di ujung meja, kursi pimpinan rapat. Terima kasih atas kehadiran Anda. Jadi Anda? Rangga tergagap. Anda yang mewakili mereka? Konsorsium ini. Saya di sini untuk memfasilitasi pertemuan ini, mewakili kepentingan klien saya, jawab Raditya diplomatis. Jantung Rangga berdebar. Ia melihat secercah harapan. Raditya adalah orang yang ia kenal. Meski tidak dekat, tapi setidaknya bukan orang asing. Mungkin ia bisa bernegosiasi. Pak Raditya, ini semua kesalahpahaman. Proyek BSD itu, ada oknum. Saya bisa perbaiki. Rekening saya tolonglah, Pak. Beri saya waktu. Saya akan bayar bunganya, berapapun. Rangga mulai memelas, melupakan harga dirinya. Raditya menatapnya dingin. Pak Rangga, ini bukan lagi soal bunga. Ini soal wan prestasi. Ini soal hilangnya kepercayaan klien kami.
Raditya sengaja menggantung kalimatnya. Ia menoleh ke arah pintu utama yang kembali terbuka. Ah, beliau sudah tiba. Rangga, Wulan, dan Rehan serempak menoleh ke arah pintu. Mereka mengharapkan seorang taipan tua dari luar negeri, atau seorang bankir berwajah dingin. Yang masuk adalah seorang wanita. Ia berjalan dengan langkah yang tenang namun penuh percaya diri. Ia mengenakan pantsuit berwarna ivory yang dijahit sempurna, menonjolkan siluet tubuhnya yang langsing namun kuat. Rambutnya yang panjang dan hitam legam disanggul modern yang elegan. Riasannya tipis, namun tajam, menonjolkan matanya yang menatap lurus ke depan. Ia membawa aura kekuasaan yang begitu pekat, membuat semua pria berjas di ruangan itu tampak seperti bawahannya. Rangga menyipitkan mata. Ada sesuatu yang familiar dari wanita ini. Cara berjalannya. Wulan terkesiap. Tangannya menutup mulut. Ia mengenali wanita itu. Rehan membeku di kursinya. Rahangnya jatuh terbuka. Matanya melotot tidak percaya. Wanita itu terus berjalan, tidak melihat ke arah mereka bertiga. Ia berjalan lurus menuju kursi pimpinan rapat, di samping Raditya. Ia duduk dengan anggun, meletakkan tas tangannya yang mungil namun jelas sangat mahal di atas meja. Lalu, ia mengangkat wajahnya. Matanya yang dingin menatap lurus ke arah 3 orang yang duduk ketakutan di seberang meja. Ia menatap ayahnya, ibunya, dan kakaknya. Dia adalah Safira. Keheningan di ruang rapat itu begitu pekat, seolah semua oksigen telah tersedot keluar. Suara detak jarum jam di dinding terdengar seperti dentuman palu godam. Rangga menatap sosok di ujung meja itu. Otaknya berusaha keras memproses apa yang dilihatnya. Itu Safira. Tidak salah lagi. Itu mata putrinya. Tapi bukan. Itu bukan Safira yang ia kenal. Safira yang ia kenal adalah gadis pendiam yang selalu menunduk, yang mengenakan kaos pudar dan jeans longgar. Safira yang ia kenal adalah bayangan pucat di rumahnya. Wanita di depannya ini adalah orang asing. Seorang ratu. Tatapannya menusuk, dingin, dan penuh perhitungan. Aura kekuasaannya begitu nyata, membuat Rangga merasa menggigil. Pantsuit berwarna ivory itu memancarkan kemewahan yang subtil namun tak terbantahkan. Ia terlihat seperti almarhum kakeknya, Harun. Safira? Suara Wulan yang pertama kali memecah keheningan. Suaranya bergetar, lebih mirip cicitan tikus. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Putrinya yang ia anggap tak berguna, yang ia biarkan diseret keluar rumah, kini duduk di kursi pimpinan rapat yang akan menentukan nasib mereka. Rehan adalah yang kedua bereaksi. Kebingungannya berubah menjadi amarah defensif. Safira, apa-apaan ini? Sandiwara apa ini? Kau pikir kau siapa? Hah? Menyelinap ke rapat penting ini. Kau pasti sudah gila. Ia setengah berteriak, mencoba mengembalikan sedikit saja kendali yang ia rasakan telah hilang. Ia masih berpikir ini semacam lelucon absurd. Rangga, di sisi lain, membeku. Ia adalah orang pertama yang menyadari kebenaran yang mengerikan itu. Ia melihat Raditya berdiri di samping Safira dengan hormat. Ia melihat para investor asing itu menatap Safira dengan penuh kepatuhan. Ia melihat tas mahal di atas meja. Ia melihat tatapan mata Safira. Ia mengerti. Dan pemahaman itu menghantamnya seperti kereta barang. Diam, Rehan, desis Rangga. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatap lurus ke arah Safira. Matanya membelalak ngeri. Kau! Ia tergagap. Kau yang melakukan ini semua. Safira tidak langsung menjawab. Ia mengambil gelas air di depannya, menyesapnya pelan. Setiap gerakannya terukur dan tenang. Ia sengaja membiarkan mereka terlarut dalam kengerian mereka. Ia menikmati momen ini. Ia menikmati keterkejutan di wajah mereka. Akhirnya, ia meletakkan gelasnya. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Selamat pagi, ayah, ibu, kakak. Sapanya. Suaranya jernih, datar, dan tanpa emosi. Panggilan, ayah, ibu, kakak, itu terdengar seperti ejekan yang pahit. Apa kabar? Lanjutnya.
Kudengar beberapa hari ini kalian sedikit kesulitan. Sebuah senyum tipis, begitu tipis hingga nyaris tak terlihat, namun penuh ironi, tersungging di bibirnya. Kau. Rangga terguncang hebat. Ia menunjuk Raditya. Dan kau, Raditya, kau pengacara keluargaku. Kau berkhianat. Raditya tertawa kecil, tawa yang dingin. Saya bukan pengacara keluarga Anda, Pak Rangga. Saya adalah pengacara almarhum Bapak Harun. Dan setelah beliau wafat, saya adalah pengacara dan eksekutor dari trust fund milik Nona Safira. Saya bekerja untuknya, bukan untuk Anda. Trust fund? Warisan? Wulan tiba-tiba angkat bicara, matanya liar. Warisan apa? Ayah tidak meninggalkan apa-apa selain utang. Itulah yang beliau ingin kalian percayai. Safira mengambil alih pembicaraan. Suaranya memenuhi ruangan. Kakek tahu kalian. Ayah, dengan kesombongan dan kerakusannya. Ibu, dengan kelemahan dan sikap acuh tak acuhnya. Dan Rehan dengan kekejamannya. Kakek tahu kalian akan menghancurkan diri kalian sendiri. Beliau hanya tidak ingin kalian menyeretku serta. Safira menatap ayahnya lekat-lekat. Ayah selalu sibuk membangun kerajaan properti. Tapi ayah terlalu sombong untuk melihat fondasinya. Ayah membangun kerajaan itu di atas tumpukan utang. Utang yang kakek beli secara diam-diam selama 15 tahun terakhir. Utang yang kini aku miliki. Ia menggeser sebuah dokumen tebal di atas meja ke arah mereka. 7 triliun rupiah. 70% dari total utang Rangga Group. Atas nama saya. Jika tadi Rangga hanya terguncang, kini ia benar-benar hancur. Napasnya tercekat di tenggorokan. 7 triliun. Dari putrinya sendiri. Putri yang ia tampar dan ia seret keluar rumah. Ironi itu begitu menusuk hingga ia merasa mual. Tidak mungkin. Gumam Rangga, menggelengkan kepalanya panik. Proyek BSD, lanjut Safira, mengabaikan penyangkalan ayahnya. Itu adalah pelanggaran yang kami temukan. Bukti suap dan material di bawah standar. Itu adalah alasan sah bagi kami, sebagai kreditur mayoritas, untuk membekukan aset kalian. Kalian telah wan prestasi. Kalian telah menipu kami. Kami? Rehan akhirnya menemukan suaranya lagi, tapi kini suaranya menciut. Kami. Kau bilang, kami. Seolah kau bukan bagian dari keluarga ini. Safira tertawa. Kali ini tawa yang sesungguhnya. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. Keluarga? Ia menatap Rehan. Keluarga macam apa yang bertepuk tangan saat saudara perempuannya ditampar dan dijambak di depan umum? Keluarga macam apa yang menyebutku pantas mendapatkannya? Wajah Rehan memucat pasi. Ia ingat kata-katanya malam itu. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan kembali menghantuinya seperti ini. Safira kemudian mengalihkan pandangannya pada Wulan. Dan ibu, katanya, suaranya sedikit melembut, namun menyimpan kekecewaan yang lebih dalam. Ibu hanya diam. Ibu melihat suamimu memukul putrimu. Ibu melihat putramu menertawakannya. Dan ibu diam. Ibu lebih memilih citra sosialita ibu daripada darah daging ibu sendiri. Bagaimana rasanya sekarang, Bu? Saat teman-teman arisan ibu tidak lagi mengangkat telepon. Wulan tersentak seolah ditampar. Air matanya mengalir deras. Ini lebih menyakitkan dari tamparan fisik. Ini adalah kebenaran yang ia coba sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Ia menunduk. Bahunya terguncang hebat. Ia malu. Akhirnya, tatapan Safira kembali tertuju pada Rangga. Pria yang dulu ia takuti, yang ia hormati, yang selalu ia coba buat bangga. Pria itu kini duduk membungkuk, wajahnya pucat, aura kekuasaannya lenyap tak bersisa. Ia hanya seorang pria tua yang kalah. Dan ayah, kata Safira. Ayah memukulku. Ayah menyeretku. Karena apa? Karena aku menolak dijadikan komoditas untuk bisnis ayah? Karena aku mempermalukan harga diri, ayah. Safira berdiri dari kursinya. Ia berjalan pelan mengitari meja besar itu. Langkah kakinya menggema di lantai marmer.
Ia berhenti tepat di belakang kursi Rangga. Rangga menegang, tidak berani bergerak. Safira membungkuk sedikit, berbisik di telinga ayahnya, cukup keras agar Wulan dan Rehan bisa mendengarnya. Malam itu, ayah merenggut segalanya dariku. Harga diriku, martabatku. Ayah melemparku ke jalanan seperti sampah. Jadi, aku putuskan untuk melakukan hal yang sama pada ayah. Ia kembali ke kursinya di ujung meja, kembali menjadi ratu di singgasananya. Raditya, katanya dengan nada formal, silakan umumkan keputusannya. Raditya berdiri, merapikan jasnya. Sesuai dengan klausa gagal bayar, konsorsium kreditur, yang diwakili oleh pemilik tunggalnya, Nona Safira Harun, telah memutuskan. Kami akan mengeksekusi seluruh jaminan utang. Artinya, lanjut Raditya, menatap tajam ke arah Rangga, Wulan, dan Rehan. Efektif hari ini, PT Rangga Group, beserta seluruh asetnya, gedung kantor ini, semua proyek yang sedang berjalan, dan seluruh rekening perusahaan kini menjadi milik Nona Safira. Dan, tambah Raditya, rumah yang kalian tinggali di Pondok Indah, itu adalah salah satu jaminan pribadi yang ditandatangani oleh Pak Rangga. Rumah itu juga akan disita. Kalian punya waktu 24 jam untuk mengosongkan tempat itu. Bawa barang-barang pribadi kalian. Hanya itu. Dunia Rangga, Wulan, dan Rehan benar-benar berakhir. Bukan hanya bangkrut. Mereka kini tidak punya rumah. Mereka gelandangan. Rangga menatap putrinya dengan tatapan kosong, campuran antara ngeri, tidak percaya, dan mungkin secercah rasa kagum yang terlambat. Ia telah meremehkan seorang Harun. Ia telah meremehkan darah Harun yang mengalir di dalam diri putrinya. Kau iblis, desis Rehan. Suaranya bergetar antara takut dan benci. Safira menatapnya dingin. Jika aku iblis karena mengambil kembali apa yang memang milikku, lalu kalian ini apa? Kalian yang menginjak-injakku saat aku tak berdaya. Safira berdiri. Rapat selesai, katanya singkat. Selamat menikmati sisa hidup kalian. Ia berbalik, berjalan keluar dari ruang rapat itu dengan langkah tegap, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Meninggalkan 3 orang yang telah hancur lebur dalam reruntuhan kerajaan yang mereka bangun di atas penderitaannya. Ruangan itu terasa hampa dan dingin begitu pintu kayu yang berat itu tertutup di belakang Safira. Suara langkah kakinya yang mantap di koridor marmer di luar perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan daripada kebisingan apapun. Rangga, Wulan, dan Rehan duduk membeku. Mereka seperti 3 patung lilin yang mulai meleleh di bawah tekanan kenyataan. Para pria berjas, yang tadinya mereka kira adalah konsorsium, mulai berdiri. Mereka tidak menatap ketiganya. Mereka sibuk membereskan tablet dan map mereka, berbicara satu sama lain dalam bahasa Inggris yang cepat, seolah Rangga dan keluarganya hanyalah perabot tak terlihat di ruangan itu. Wulan adalah yang pertama pecah. Isak tangisnya yang tertahan meledak menjadi raungan keputusasaan yang melengking. Hancur. Hancur hidup kita. Mas, ini semua salahmu. Salahmu. Ia memukul-mukulkan tinjunya ke meja eboni yang kokoh itu. Ia tidak peduli lagi pada Citra. Citranya sudah kadung hancur. Kenapa kau memukulnya? Kenapa kau begitu kejam padanya selama ini? Lihat. Lihat apa yang dia lakukan pada kita. Ini semua salahmu. Rehan tersentak dari ketersendatannya. Diam, Bu. Bentaknya. Suaranya bergetar. Ia menatap ibunya dengan benci. Ibu juga sama saja. Ibu tidak pernah membelanya. Ibu hanya peduli pada arisan. Jangan salahkan ayah saja. Ia beralih menatap Rangga, yang masih duduk terpaku, menatap kosong ke kursi yang baru saja diduduki Safira. Dan ayah. Ayah bodoh. Bagaimana bisa ayah tidak tahu kalau aset kakek dipegang olehnya? Bagaimana bisa ayah membiarkan utang perusahaan dipegang oleh anak sendiri? Ayah yang selalu bilang ayah hebat. Ayah berkuasa. Ternyata ayah hanya pecundang. Plak. Rangga, dengan sisa tenaga terakhirnya, menampar Rehan. Tapi tamparan itu lemah. Tidak ada kekuatan di baliknya.
Itu lebih seperti tamparan putus asa. Cukup, bisik Rangga. Suaranya pecah. Cukup. Rehan memegang pipinya. Tapi ia tidak marah. Ia hanya tertawa. Tawa yang histeris dan gila. Tampar? Ayah mau menamparku? Terlambat. Yah, kita sudah hancur. Tamparan ayah tidak ada artinya lagi. Uang kita habis. Rumah kita disita. Kita gelandangan. Hahaha. Kita gelandangan. Raditya, yang sejak tadi berdiri diam di sudut, akhirnya melangkah maju. Silakan keluar, katanya. Suaranya dingin tak berperasaan. Para penjaga keamanan akan mengantar kalian kembali ke rumah Anda. Untuk yang terakhir kalinya. Kalian punya, tepatnya, 23 jam tersisa untuk mengemasi barang-barang pribadi, pakaian dan dokumen. Tidak lebih. Barang pribadi. Wulan menjerit. Tasku. Perhiasanku. Lukisan-lukisanku. Semua itu, Raditya berkata dengan jelas, dibeli dengan uang perusahaan, atau dijaminkan sebagai agunan utang pribadi Pak Rangga. Semuanya kini milik klien saya. Jika kalian mencoba mengambil apapun selain pakaian, tim kami akan menuntut kalian atas pencurian. Ini adalah pukulan terakhir. Wulan pingsan di kursinya. Tubuhnya luruh begitu saja. Rehan hanya menatap ibunya nanar. Tidak bergerak untuk menolong. Rangga, seperti mayat hidup, berdiri dengan kaki gemetar. Ia menatap Raditya, pria yang dulu ia anggap remeh. Raditya. Rangga memohon. Suaranya seperti parutan. Tolong bicaralah padanya. Dia putrimu maksudku. Dia putriku. Dia tidak mungkin sekejam ini. Ini pasti hanya gertakan. Untuk memberi kami pelajaran. Kan? Ya, ini pelajaran. Ia mencoba tersenyum. Senyuman yang lebih mirip seringai orang kesakitan. Raditya menatap lurus ke mata Rangga. Pak Rangga, Anda menamparnya. Anda menjambak rambutnya. Anda menyeretnya keluar dari pesta seperti binatang. Dan kakak laki-lakinya bertepuk tangan. Anda pikir ini hanya pelajaran. Ia menggeleng pelan. Ini adalah keputusan akhir. Sekarang, silakan pergi. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ruangan, membangunkan Wulan dengan mengguncang bahunya pelan. Dengan sisa-sisa martabat yang compang-camping, ketiganya digiring keluar dari gedung pencakar langit itu. Perjalanan pulang adalah siksaan. Rehan mengemudi seperti orang kesetanan, menyalip mobil lain, membunyikan klakson tanpa henti. Ia perlu melampiaskan kemarahannya pada sesuatu. Wulan menangis tanpa suara di kursi belakang. Air matanya mengalir deras membasahi blusnya yang sederhana. Rangga duduk di kursi penumpang depan, menatap kosong ke jalanan Jakarta. Ia tidak melihat apa-apa. Yang ia lihat hanyalah wajah Safira. Bukan wajah Safira yang ia tampar, tapi wajah Safira di ruang rapat tadi. Dingin, berkuasa, dan asing. Ia sadar, ia tidak pernah mengenal putrinya sendiri. Ketika mereka tiba di gerbang rumah mereka, pemandangan yang lebih buruk menyambut mereka. Dua buah mobil keamanan sudah terparkir di depan. Gerbang itu terbuka, dan beberapa orang berseragam, tim dari Raditya, sudah berdiri di teras. Anda punya waktu sampai besok pagi, pukul 10, kata ketua tim itu dengan tegas. Kami akan mengawasi proses pengepakan. Kami punya daftar inventaris barang. Jangan coba-coba. Mereka bertiga masuk ke rumah mereka sendiri seperti pencuri. Rumah yang dulu megah, kini terasa seperti kuburan yang dingin. Wulan berlari ke kamar tidurnya. Ia membuka lemari pakaiannya yang sebesar kamar. Gaun-gaun malam, sepatu-sepatu impor, tas-tas bermerek yang harganya miliaran. Ia memeluk tumpukan tas itu, menangis meraung-raung. Punyaku. Ini semua punyaku. Seorang penjaga wanita mengikutinya. Maaf, Bu. Hanya pakaian dasar. Yang itu semua akan disita. Dengan tangan gemetar, Wulan terpaksa melepaskan tas-tas itu. Ia mulai menarik acak pakaian-pakaian biasa, daster, beberapa blus lama, celana kain,
dan melemparkannya ke dalam koper. Setiap helai kain terasa seperti sayatan di hatinya. Ia melihat kotak perhiasannya. Ia mencoba membukanya. Terkunci. Penjaga itu menggeleng. Itu bagian dari agunan, Bu. Rehan, di kamarnya, bertindak berbeda. Ia mengamuk. Ia mengambil stik bisbolnya dan menghancurkan televisi layar datarnya. Ia membalik meja komputernya. Ia melempar piala-piala golfnya ke dinding. Ambil. Ambil saja semua. Sampah. Semua ini sampah. Teriaknya seperti orang gila. Ia menghancurkan segala sesuatu yang tidak bisa ia bawa. Pelampiasan yang sia-sia atas kekalahannya. Setelah lelah, ia terduduk di lantai, terengah-engah, dikelilingi puing-puing kemewahannya. Ia lalu mengambil ransel, memasukkan beberapa kaos, jeans, dan sisa ponselnya yang layarnya retak. Rangga adalah yang paling diam. Ia masuk ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi kulitnya yang mahal. Ia menatap foto-foto di dinding. Fotonya bersama presiden. Fotonya saat meresmikan proyek. Fotonya saat Rehan lulus kuliah. Ia mencari. Tidak ada satupun foto Safira di ruangan itu. Tidak ada. Ia baru menyadarinya sekarang. Ia telah menghapus putrinya dari hidupnya jauh sebelum hari ini. Ia tidak mengemas apa-apa. Ia hanya duduk di sana, dalam kegelapan. Sampai Wulan masuk dan menjerit-jerit menyuruhnya berkemas. Kau mau kita tidur di jalan, Mas? Bergerak. Lakukan sesuatu. Rangga, seperti robot, bangkit. Ia mengambil satu koper kecil. Ia memasukkan beberapa setel kemeja, celana dalam, dan dokumen-dokumen pribadinya. Ijazah, akta kelahiran, paspor. Ia menatap paspornya. Ia tidak akan pernah bepergian ke luar negeri lagi. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka menghabiskan malam terakhir di istana mereka dengan berkemas, diawasi oleh penjaga. Pukul 10 pagi keesokan harinya, mereka berdiri di depan gerbang. 3 orang terbuang. Rangga dengan 1 koper kecil. Wulan dengan 2 koper besar berisi pakaian biasa. Wajahnya bengkak dan hancur. Rehan dengan 1 tas ransel. Wajahnya muram penuh kebencian. Silakan pergi, kata petugas keamanan. Gerbang besi yang tinggi itu tertutup di belakang mereka dengan suara dentuman pelan. Suara itu adalah penutup dari sebuah era. Mereka berdiri di trotoar. Matahari pagi Jakarta terasa menyengat. Beberapa tetangga yang sedang berolahraga pagi melirik mereka dengan penasaran, lalu berbisik-bisik. Jadi, kemana kita sekarang? Tanya Wulan. Suaranya parau. Rangga tidak menjawab. Ia tidak tahu. Rehan mengeluarkan ponselnya yang retak. Ia mencoba menelepon temannya. Bro, gawat nih. Gue, bokap, nyokap, lagi di jalan. Bisa numpang nginap sebentar enggak? Beberapa hari aja. Terdengar suara gugup di seberang. Wah, gila lo, Han. Gue denger beritanya. Gila, sorry banget, bro. Nyokap gue, dia nggak bakal izinin. Rumah lagi penuh. Sorry ya. Klik. Telepon ditutup. Rehan mencoba menelepon yang lain. Jawabannya sama. Sibuk. Di luar kota. Tidak diangkat. Wulan menangis lagi. Rangga hanya berdiri menatap aspal yang panas. Kita cari penginapan murah, kata Rehan akhirnya. Suaranya kalah. Kita harus cari motel yang murah. Mereka bertiga, mantan raja, ratu, dan pangeran dari Rangga Group, mulai berjalan kaki di bawah terik matahari, menyeret koper mereka di atas trotoar yang tidak rata, mencari tempat untuk berteduh. Mereka tidak tahu bahwa ini barulah awal dari penderitaan mereka yang sesungguhnya. 1 tahun berlalu. Jakarta telah banyak berubah. Begitu pula dengan orang-orang di dalamnya. Di puncak salah satu gedung tertinggi di ibu kota, di sebuah kantor sudut yang dindingnya terbuat dari kaca, Safira berdiri menatap hamparan kota. Ia tidak lagi mengenakan pantsuit berwarna ivory. Hari ini ia mengenakan blus sutra sederhana berwarna biru tua dan celana kain yang praktis. Rambutnya tergerai lurus di punggungnya. Tidak ada lagi jejak memar di wajahnya. Yang ada hanyalah tatapan mata yang tenang,
percaya diri, dan penuh perhitungan. Di dinding di belakang mejanya, tergantung sebuah nama perusahaan yang baru, Harun Jaya Property. Ia telah membubarkan Rangga Group, membersihkan semua hutang buruknya, dan membangunnya kembali dari nol dengan nama kakeknya. Ia tidak hanya mengambil alih, ia menciptakan ulang. Ia merestrukturisasi manajemen, memecat kroni-kroni ayahnya, dan mempromosikan orang-orang yang jujur dan kompeten. Raditya masuk tanpa mengetuk, membawa 2 cangkir kopi. Laporan dari lokasi BSD, katanya, menyerahkan secangkir pada Safira. Proyek berjalan 30% lebih cepat dari jadwal. Penggunaan material sesuai standar, dan semua izin sudah beres. Warga sekitar senang karena kita juga membangun fasos, fasilitas sosial, untuk mereka. Safira tersenyum. Senyuman yang tulus. Terima kasih, Raditya. Kau yang terbaik. Anda yang memimpin, Nona, kata Raditya. Saya hanya membantu menavigasi. Ia menatap Safira dengan bangga. Gadis kecil yang dulu ia janjikan untuk dilindungi kini telah menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan adil. Bagaimana dengan mereka? Tanya Safira pelan. Ia tidak pernah menanyakan ini. Ini adalah pertama kalinya dalam setahun. Raditya terdiam sejenak. Ia sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Timnya tetap mengawasi mereka, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan mereka tidak lagi menjadi ancaman. Hidup mereka berat, kata Raditya jujur. Mereka menghabiskan sisa uang tunai yang mereka sembunyikan dalam sebulan pertama untuk menyewa apartemen kecil. Tapi uang itu habis. Mereka diusir. Rangga mencoba mencari pekerjaan. Tapi siapa yang mau mempekerjakan mantan miliarder yang terkenal arogan dan jatuh bangkrut karena dituntut putrinya sendiri? Reputasinya hancur. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Rehan, dia masih muda, tapi dia tidak punya keahlian selain berpesta dan menghabiskan uang. Egonya terlalu besar untuk pekerjaan rendahan. Dia bertengkar hebat dengan Rangga. Mereka berpisah. Dan Wulan. Dia yang paling menderita. Dia mencoba menghubungi kerabat jauhnya. Mereka menampungnya selama beberapa minggu, tapi hanya untuk menjadikannya bahan gosip. Akhirnya, dia pergi. Terakhir kami dengar, dia mencoba menjual sisa pakaian bermereknya yang berhasil ia bawa. Tapi itu tidak bertahan lama. Safira mengangguk pelan. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada belas kasihan, tapi juga tidak ada kebencian yang membara. Hanya kehampaan. Baiklah. Terima kasih informasinya, Raditya. Mobil Anda sudah siap di bawah. Nona. Anda ada jadwal kunjungan ke pasar induk, meninjau lokasi untuk proyek rusun, rumah susun, kita yang baru. Baik, ayo berangkat. Sore itu, hujan turun dengan derasnya. Jakarta langsung dilanda kemacetan parah. Mobil mewah Safira, sebuah sedan hitam yang elegan dan tidak mencolok, pilihan yang jauh berbeda dari mobil sport Rehan dulu, terjebak di lampu merah di dekat sebuah pasar tradisional yang becek. Sopirnya menggerutu pelan tentang kemacetan. Safira hanya menatap keluar jendela, memandangi rintik hujan yang membasahi kaca. Dan saat itulah ia melihatnya. Di seberang jalan, di bawah tenda terpal pasar yang bocor, 2 orang pria sedang berjuang mengangkat karung-karung beras yang berat dari atas trotoar ke bak sebuah truk tua yang berkarat. Mereka basah kuyup. Air hujan bercampur dengan keringat. Salah satu pria itu, yang lebih tua, terpeleset di lumpur. Karung beras itu jatuh menimpanya. Ia berteriak kesakitan. Pria yang lebih muda, alih-alih membantu, malah menendang pria tua itu. Bodoh! Cepat bangun! Kita bisa dipecat! Teriaknya. Suaranya kasar dan penuh frustrasi. Pria yang lebih muda itu adalah Rehan. Wajahnya kotor oleh lumpur. Tubuhnya lebih kurus tapi berotot kasar. Tatapannya liar dan putus asa. Pria yang lebih tua, yang berjuang untuk bangkit dari bawah karung beras, adalah Rangga. Punggungnya bungkuk. Rambutnya yang dulu disisir rapi kini menipis, basah, dan acak-acakan. Ia tampak seperti pria tua yang kalah. Safira tertegun.
Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Lalu, matanya bergerak ke samping. Di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari mereka, seorang wanita duduk di bangku kayu kecil. Ia memegang sebuah payung rusak. Di depannya ada nampan berisi beberapa potong kue basah yang tidak laku. Ia menutupi wajahnya dengan satu tangan. Bahunya terguncang. Ia menangis dalam diam di tengah derasnya hujan. Penampilannya kusam. Rambutnya yang dulu selalu tertata, kini diikat seadanya. Tangannya, yang dulu dihiasi cincin berlian, kini kasar dan kotor. Itu Wulan. Seolah takdir sedang bermain. Rehan, setelah memaki-maki ayahnya, menoleh ke jalan. Ia menyeka air hujan dari matanya. Tatapannya bertemu dengan mobil hitam yang berhenti di lampu merah. Ia menyipitkan mata. Ia melihat siluet wanita yang duduk dengan tenang di kursi belakang. Mata mereka bertemu. Rehan membeku. Kebencian yang luar biasa, rasa iri, dan rasa malu yang tak tertahankan bercampur aduk di wajahnya. Ia mengenali adiknya. Ia menunjuk mobil itu dengan jari gemetar. Dia. Itu dia. Safira, teriaknya. Suaranya parau tertelan deru hujan. Rangga, yang baru saja berhasil berdiri, menoleh. Ia melihat mobil itu. Ia melihat putrinya. Ia tidak menunjuk. Ia tidak marah. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rasa malu yang absolut membuatnya tidak sanggup balas menatap. Ia berbalik, memunggungi jalan, memunggungi putrinya,